Penjelasan serangan udara India-Pakistan. Operasi Shnindor, serangan balasan India ke Pakistan. Ini adalah operasi Shnindor, di mana India melancarkan serangan ke 9 lokasi di Pakistan, sebagai tanggapan atas apa yang India klaim sebagai pembantaian yang disponsori Pakistan di Pahalgam, yang menewaskan 26 wisatawan. Untuk membalas insiden tersebut, India dilaporkan menggunakan berbagai senjata canggih, termasuk rudal Scalp buatan Prancis, dikenal juga sebagai Storm Shadow, dan bom presisi bebas Hammer. Dalam video ini, kita akan melihat garis waktu secara rinci bagaimana operasi ini berlangsung, dimulai dengan peluncuran jet tempur oleh India, termasuk Rafale buatan Prancis, sekitar pukul 1.28 dini hari. India memulai serangan presisi ke 9 sasaran utama, yang berlokasi di wilayah Pakistan atau Kashmir yang diduduki oleh Pakistan. Target tersebut dilaporkan meliputi lokasi-lokasi penting, seperti Baja Welper, markas kelompok Jaish-e-Mohammed, Murik, lokasi fasilitas Lashkar-e-Taiba, Terakalen, Salchot, Bimber, Kotli, dan Muzaffarabad. Angkatan Udara India mengerahkan jet Rafale, yang dipersenjatai dengan rudal jelajah Scalp dan bom presisi Hammer. Seluruh operasi udara ini berlangsung sekitar 23 menit, dilakukan dengan koordinasi tinggi dan kecepatan antara pukul 1.28 hingga pukul 1.51 dini hari. Ledakan keras terdengar di beberapa kota, dengan pemadaman listrik dilaporkan di Baja dan Muzaffarabad, menambah kekacauan di darat. Serangan ini diyakini berasal dari Pangkalan Udara Ambala di Haryana, salah satu markas utama jet Rafale milik Angkatan Udara India. Sekitar pukul 2 pagi, formasi jet tempur Rafale yang dilengkapi rudal jelajah Storm Shadow, diluncurkan dari Ambala dengan komunikasi radio yang dibisukan. Jet Rafale dengan jangkauan jauh, dan profil siluman terbang tinggi dan mengikuti jalur oblique, atau gaya menyamping untuk menghindari deteksi radar Pakistan, sambil tetap berada di wilayah udara India. Pada jarak sekitar 100 hingga 120 km dari perbatasan India-Pakistan, rudal Scalp diluncurkan menuju koordinat yang telah dikunci target di wilayah Pakistan, dengan objek infrastruktur logistik teror lintas batas. Dengan jangkauan lebih dari 500 km, jet Rafale tidak perlu memasuki wilayah udara Pakistan. 500 km itu setara dengan jarak dari Jakarta ke kota Yogyakarta. Rudal Scalp terbang rendah mengikuti kontur medan untuk menghindari radar sebelum mengenai sasaran dengan akurasi tinggi. Bersamaan dengan itu, gelombang kedua jet Rafale yang membawa bom Hammer diluncurkan untuk serangan taktis di posisi garis depan dekat line of control. Jet-jet ini kemungkinan juga lepas landas dari Ambala atau pangkalan operasional di Jammu, dan menjatuhkan bom Hammer dari jarak 50-70 km, menargetkan bunker dan jalur pergerakan militan di daerah seperti Kotli dan Bimber. Bom presisi ini mampu menembus perlindungan beton dan digunakan untuk menetralisir tempat persembunyian militan atau gudang senjata. Secara paralel, jet tempur Sukhoi Su-30 diluncurkan dari Pangkalan Udara Bareilly. Mereka kemungkinan membawa rudal jelajah supersonik BrahMos. Jet Su-30 mengambil jalur yang berbeda, menyapu ke selatan dan barat sebelum meluncurkan rudal BrahMos ke target logistik, seperti gudang senjata dan instalasi radar pendukung operasi asimetris. Dengan kecepatan lebih dari Mach 28, rudal BrahMos mengurangi waktu reaksi musuh secara drastis dan mampu mencapai target hingga 400-500 km di dalam wilayah Pakistan. Untuk mendukung misi udara ini, jaringan drone pengintai berkeliaran, loitering drones, kemungkinan drone Alpha buatan dalam negeri atau Sky Striker buatan Israel, diluncurkan dari peluncur bergerak di dekat Rajouri dan Poonch. Sistem tabrawak ini diluncurkan beberapa jam sebelumnya dan telah mengitari area target yang ditentukan. Setelah menerima sinyal keberadaan musuh atau pemimpin militan, drone kamikaze ini menjatuhkan diri ke sasaran, menyebabkan kerusakan lokal kritis, terutama pada stasiun radio bergerak dan konvoi kendaraan komando. Cara kerja rudal Storm Shadow. Rudal Storm Shadow dapat diluncurkan dari jet Dassault Rafale,
Eurofighter Typhoon, serta MiG-29 atau Su-27. Rudal ini merupakan rudal jelajah siluman jarak jauh. Setelah diluncurkan dari pesawat, rudal ini membuka dua sayapnya dan menggunakan sistem navigasi inersial serta GPS untuk panduan awal. Rudal kemudian turun ke ketinggian rendah, terbang mengikuti kontur tanah dan menghindari deteksi radar. Pada tahap akhir, rudal menggunakan sensor pencitraan inframerah dan sistem pencocokan kontur medan untuk mengenali target secara presisi. Moncong rudal dibuka untuk mengaktifkan kamera termografis resolusi tinggi yang memungkinkan rudal membidik target bahkan dalam situasi gelap. Latar belakang serangan, pembantaian di Pahalgam. Menurut India, Adil Ahmed Toker, warga lokal dari Bijbehara yang kembali dari Pakistan. Kelompok militan menyeberang dari Kashmir yang diduduki Pakistan melalui sektor Poonch Rajouri yang berbukit dan sulit dijangkau pada Oktober 2024. Mereka menyusup melalui hutan dan pegunungan di Jammu dan Kashmir, menghindari deteksi hingga mencapai Anantnag hingga Pahalgam. Mereka muncul dari hutan pinus yang mengelilingi Padang Bazeran, kawasan wisata populer, lalu menyerang wisatawan yang tengah berpiknik. Sekitar pukul 14.25, terdengar tembakan pertama. Pada pukul 14.45, militan bersenjata muncul dengan pakaian kamuflase. Serangan brutal berlangsung sekitar 30 menit, menewaskan 26 orang termasuk seorang perwira angkatan laut dan mantan bankir. Helikopter Angkatan Darat India tiba pada pukul 15.40, memulai evakuasi besar-besaran. Pada pukul 16, pasukan khusus mengamankan area dan menyelamatkan korban yang selamat. Para teroris kembali melarikan diri ke hutan lebat. Mereka membuang ponsel curian untuk menghindari pelacakan. Hingga kini, pencarian besar-besaran masih berlangsung. Respon dan strategi Pakistan. Jika serangan India berlanjut, Pakistan kemungkinan akan merespons dengan kekuatan penuh, menghindari penggunaan senjata nuklir, tetapi tidak akan mundur dari perang konvensional skala besar. Strategi Pakistan sederhana, serang cepat, rebut wilayah, dan paksa intervensi internasional sebelum India bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Meskipun memiliki jet tempur F-16 buatan AS, Pakistan tak dapat menggunakannya terhadap India, karena pembatasan perjanjian. Sebagai gantinya, mereka menggunakan jet tempur JF-17 buatan Cina, untuk serangan awal ke pangkalan udara India di Punjab, Rajasthan, dan Jammu. Tank tempur utama Pakistan, Khalid, akan digunakan bersama kendaraan pendukung untuk mencoba merebut Amritsar dan sekitarnya. Pasukan khusus Pakistan akan mencoba memotong jalan raya Jammu-Srinagar, mengisolasi lembah Kashmir dari India. Sementara itu, Angkatan Laut Pakistan akan menanam ranjau laut di sekitar pelabuhan Mumbai dan Gujarat untuk menghambat gerakan India. Doktrin Cold Start India. India akan membalas dengan strategi Cold Start, serangan cepat lintas batas oleh kelompok tempur gabungan darat-udara. Jet Rafale, MiG-21, dan Su-30 akan menyerang jaringan pertahanan udara dan pusat militer utama Pakistan. Pasukan darat India, dengan tank T-90 dan Arjun, akan menerobos perbatasan dan mencapai gerbang Lahore dalam 48 jam. Di selatan, India akan menyerang Provinsi Sindh, berupaya memutus koneksi Karachi dari Pakistan. Di laut, kapal induk dan kapal perang India akan mengepung Karachi, menghancurkan pelabuhan dan infrastruktur penyuplai energi penting bagi Pakistan, termasuk pelabuhan Gwadar yang dibangun dengan bantuan Cina. Setelah seminggu perang, meskipun kedua pihak menderita kerugian besar, keunggulan India mulai terlihat. Ketika Lahore hampir dikepung dan Karachi terancam, para jenderal Pakistan mulai mempertimbangkan opsi terburuk, senjata nuklir taktis.